Hitam manis, oh hitam manis, oh hitam manis. Pandang tak jemu, pandang tak jemu. Saking gak jemu mandangin si kesayangan. Lupanya apa Bunda Pandananda? Imut ukurannya, gesit lincah gerak-geriknya, set sit set. Ini dia salah satu idola di kalangan perkadalan dunia, Timon Lepidus melanistik. Langsung yuk Bun Pan, kita kenalan sama si Timonnya, sama Panda Hartono pehobinya. Belum pada tahu ini apaan? Ini apa kok? Boleh dikenalin dulu ini jenis apa namanya? Ini namanya yang sering disebut itu Timon Lepidus melanistik. Oh, betul. Melanistik karena dia hitam. Hitam full ya. Hitam full. Jadi dari ujung mulut sampai ekor termasuk matanya hitam pekat ya. hitam pekat. Salah satunya itu tuh. Oh, meski sesama jenis kadal Timon Lepidus, dia tuh berbeza, gegar kulitnya yang hitam pekat. Bisa begini katanya, produksi pigmen di badan si kadal berlebih. Nah, kalau sejenisnya yang normal, kebanyakan warna kulitnya hijau dan ada corak-coraknya gitu. Jadi ceritanya kamu tuh istimewa, Dal. Tapi meski istimewa, si dia tuh pemalu Bun Pan. Wow. Malu-malu kadal ya kamu. Sukanya sembunyi aja gitu, biar gak kelihatan sama kita. Makanya kalau pegang hati-hati ya. Kita sendiri dulu nyaman. Jadi dengan kita nyaman, mereka akan cenderung juga ikut nyaman. Caranya gimana? Mereka harus, namanya kaki mereka depan dan belakang, mereka harus punya pijakan. Jadi tidak boleh bergelantungan begini atau bergelantungan begini. Itu akan membuat mereka tidak nyaman. Jadi kita harus handle mereka depan dan belakang, mereka ada injakan. Karena giliran mereka stres atau nggak nyaman, bisa panik mereka. Akhirnya cenderung menyakiti dirinya sendiri buat kabur. Ekornya bisa putus, baik karena dia berantem ataupun karena hal-hal serangan hewan lain. Jadi kalau putus ekornya, mereka bisa tumbuh lagi, hanya bentuknya tidak akan normal seperti ini. Not Pan, perlu banget dibikin nyaman. Makanya Panda Hartono juga bilang, di habitatnya sana si kadal melanistik ini paling suka bersembunyi di dalam gua-gua untuk bersembunyi. Nah, karena dia ini semi arboreal, jadi emang dia ini kurang nyaman kalau misalkan terus-terusan digendong. Walaupun emang perlu juga dia naik-naik. Tapi ciri-cirinya kalau misalkan emang udah nyaman, ini kalau dipegang, dia matanya jadi merem gitu. Tapi beda hal, kalau merem terus-terusan itu justru bisa jadi salah satu tanda kalau mereka lagi sakit. Oleh karenanya, tahu gimana si dia dirawat dan disayang penting, biar jangan sampai menyakiti. Secara fisiknya kita bisa lihat kepalanya, unsur kepalanya dan karakteristiknya memang rada mirip dengan tegu. Makanya di Indonesia cukup banyak orang bilang tegu mini. Tegu mini. Emang sih kalau diperhatiin tuh, dari segi muka, kaki, badan, semuanya sama. Cuma kalau dari segi ukuran nih, tegu kan bisa gede. Nah kalau si melanistik ini maksimal rata-rata dia ukuran bisa sampai berapa kok? Paling kalau male-nya yang paling besar itu kurang lebih 40 cm ya. Itu pun juga mayoritas ekor. Dan yang berbeda juga dengan tegu, kalau tegu itu cenderung memang di dasar ya, di darat. Kalau dia memang agak semi arboreal, kalau saya baca itu dia suka di tebing-tebing, manjat-manjat pohon gitu. Itu kenapa nih si tegu kalau digendong lebih nggak nyaman dibandingkan dia yang anteng kalau digendong. Baik lagi, karena dia bukan yang suka manjat-manjat atau digendong-gendong, alias arboreal. Bun Panan, kita intipin dulu yuk, gimana Panda Hartono bisa nyiapin kandang. Jadi entar, kalau Bun Pan adopsi si dia udah aman. Paling penting katanya, karena si kadal Timon Lepidus ini suka ngetekin wilayah, aka teritorial. Jangan dibarengin sama kadal lainnya, bisa gawat berantemnya entar. Yang paling pertama perlu substratnya. Substratnya itu alasnya. Paling penting selanjutnya adalah water dish. Jadi water dish ini lebih bagus, idealnya lumayan gede ya.
Karena kadang-kadang namanya reptil itu dia butuh kelembapan. Sama kalau dia merasa kepanasan dia akan nyemplung. Oke, jadi bukan cuma buat minum Ini ya, bukan cuma buat minum. tapi buat stabilin suhu juga, kalau kepanasan dia bisa masuk. Siap deh pada Hartono. Terakhir Bun, meski kadal satu ini tergolong jarang, sudah banyak juga kok pecinta yang coba mengembangbiakannya sendiri. Asal tahu nih, ciri-ciri kapan mereka siap dijodohkan dan tidak. Ya udah deh, baik-baik ya kamu. Semoga segera lahir baby-baby baru. Kapan-kapan kita main lagi. See you.